Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di Rudos Podcast SMPIT Arudo 2024. Pemirsa, hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan, dan kali ini kita memasuki episode kedua di Rudos Podcast. Nah, bersama kita telah hadir ada dua narasumber yang luar biasa ini. Dua-duanya adalah guru BK. Ada Ibu Iva Dahlan. Selamat datang Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Ibu Nuriski Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Bu Iva dan Bu Indah, kali ini kita materi kita hari ini adalah tentang perilaku flexing dalam Islam. Saya ingin bicara dengan Bu Iva dulu. Bu Iva, sudah menjadi guru BK di Arudo itu sudah berapa lama kira-kira Ibu? Saya ngajar di SMPT Arudo dari 2009 Oh, Masya Allah. sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ya insya Allah Arudo akan terus maju ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan terhindar daripada sifat-sifat flexing tersebut. Baik. Mudah-mudahan. Nah, dari 2009 sampai 2024 berarti udah banyak sekali menangani beberapa kasus ya di Insya Allah. di anak-anak SMPT Arudo ini. Betul. Kasus apa aja kira-kira Ibu, boleh mungkin? Kasusnya sih macam-macam ya, tapi kasus flexing pun ada. Oh, Flexing ada. Nah, itu mungkin kalau disebutin terlalu banyak ya, karena ya saya mungkin akan membahasnya nanti yang flexingnya, karena Baik. pembahasan kita tentang flexing ya. Ya. Nah, itu flexing ada gitu. Terima kasih Bu Iva. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Indah nih. Bu Indah, jadi guru BK di SMPT Arudo itu sudah berapa lama kira-kira? Baik Ustadz, Alhamdulillah saya bergabung di SMPIT Arudo dan menjadi keluarga besar SMPIT Arudo tuh dari tahun 2022. Baru ya Ustadz ya, saya termasuk baru nih. Jadi baru Insya 2 Allah. tahun ya Ibu? Iya, baru 2 tahun, tapi sudah banyak banget pembelajaran yang saya dapatkan. Terus sama ya, belajar banyak juga dari Ibu Iva gitu tentang penanganan kasus. Apalagi nih kita membahas tentang flexing ya Bu Iva. Kita sama-sama ya. belajar. Baik. Ya baik Ustadz. Berarti dari pemateri kita ini udah terbiasa menghadapi perilaku flexing nih pemirsa. Ya. Nah, flexing dari tadi kita ini ngebahas flexing. Mungkin pemirsa juga penasaran Bu Iva. Betul. Flexing itu apa sih? Iya. Nah, emang ada di dalam Islam perilaku flexing? Nah, coba silakan Bu Iva disampaikan. Baik, flexing mungkin ada sebagian yang baru dengar ya, ada sebagian yang sudah sering mendengarkan. Tapi mungkin bisa jadi ada yang tahu nama flexing tapi nggak tahu apa sih flexing itu Ya, gitu. betul. Nah, mungkin gitu Saya ya. juga nih baru tahu. Baru ini. tahu ya. Nah, Flexing itu iya apa. betul. Jadi di sini saya akan jelaskan flexing itu adalah tindakan memamerkan kemewahan. Memamerkan kemewahan, harta, tapi secara berlebihan. Secara berlebihan yang mungkin kalau ini lebih masuk ke dalam Islam itu adalah rasa sombong ya, sikap ada sombong. sifat sombong. Betul, sifat sombong. Jadi punya banyak harta tapi untuk disombongkan. Betul, Oke. untuk dipamerkan. Berarti Ini itu loh, jadi flexing. biar semua orang tuh tahu gitu kan, harta yang dia punya, harganya berapa. Nah, itu termasuk daripada flexing. Baik, Bu Indah. Mungkin ada pandangan lain mungkin terkait flexing ini, itu apa itu Bu Indah? Oke baik. Hampir sama ya, untuk flexing sendiri adalah perilaku yang sama, nggak jauh berbeda. Lebih tepatnya kayak memang memamerkan, kayak berbuat ria gitu kan, yang kita sendiri di dalam Islam pun juga kita kan nggak boleh berbuat ria kan, Iya, memamerkan suatu harta yang berlebihan gitu kan. Ya kita sudah tahu, dan kita pun juga pasti menanamkan ke siswa-siswi kita bahwa tidak boleh ya untuk berbuat ria, termasuk salah satunya adalah ini yang kita sedang bahas tentang flexing. Oke, Seperti flexing. itu. Iya. Baik. Di bulan Ramadan ini
kira-kira perilaku flexing apa yang biasanya terjadi nih di kalangan umat muslim umumnya gitu ya, Ya. atau khususnya di kalangan siswa-siswa Arudo, adakah mungkin perilaku flexing Betul. Ada. dari Bu Ipa? Ada Ustadz, dan itu saya mungkin nggak perlu menyebutkan angkatan berapa ya, tapi ini jelas sekali bahkan di depan, dan saya menghadapi ya, ada orang tua yang datang langsung dia merasa heran dengan perubahan sikap anaknya, yaitu jadi orang tua ini datang dia mengeluhkan kenapa kok anaknya sekarang berubah. Berubahnya ini ketika si anak ini biasanya dibelikan baju nih, misalnya pas lebaran ya, apalagi sebenarnya lebaran ya Ustadz ya. Nah biasa dibelikan baju lebaran harga 100.000, apalagi 100.000 untuk anak SMP ya, di zaman yang sebelum ini kan itu termasuk mahal gitu ya. Itu dia udah nggak mau gitu, sampai ibunya heran, kamu kenapa gitu, kok tumben, kok nggak mau dibelikan baju seharga 100.000. Dia bilang saya malu mah gitu, saya malu karena teman-teman saya bajunya harganya lebih daripada ini Branded gitu. lah Nah gitu branded, nah harus brandednya pun harus yang high. Ada kan branded yang mungkin kita bisa lah kita KW ini ya, lah brandednya. atau branded yang KW lah bisa kita ini Di ya BKT jangkau lagi. gitu. Nah itu cuman, nah si anak ini nggak mau, yang tadinya biasanya dibelikan mamanya harga sekian, dia nggak mau. Bahkan kalau dibelikan sama orang tuanya, dia nanya harganya berapa, ini mereknya apa sih mah? Kalau bukan merek yang mungkin teman-temannya punya, dia nggak mau make gitu. Bahkan ada anak yang saling memamerkan jam tangan, pernah ada dia nanya, Bu, ibu tahu nggak jam tangan ini harganya berapa? Saya bilang, ya saya kurang tahu karena saya bukan berdagang jam gitu kan. Saya begitu, bukan Bu, tapi ibu tahu nggak? Ibu kurang tahu nak, kenapa? Tapi Bu Ipa tahu asli itu harganya berapa? Ya enggak juga. Iya. Pura-pura Saya kurang aja gitu. kurang Pura-pura tahu. Iya, nggak tahu. pura-pura nggak tahu gitu ya. Iya. Karena memang kalau misalnya saya tahu pun saya Dan nggak itu mau. mahal. Iya, karena saya tahu itu jam, misalnya wah, saya nanya, Ibu tahu nggak ini harga berapa? Saya lihat emang mereknya apa gitu kan. Kalau merek yang memang merek kayak Rolex gitu ya, itu kan harganya tinggi banget. Beda kalau Rolex mungkin yang KW gitu ya. Saya bilang, tapi ini asli nggak? Nah saya pura-puranya ini asli nggak? Asli Bu gitu. Emang kamu beli berapa? 3 juta Bu. Saya sempat shock juga, 3 juta gitu Jam ya. 3 juta. 3 juta untuk anak SMP ya. Kalangan SMP yang mana itu istilahnya kan kalau mungkin tahun berapa ya, saya lupa itu tahun berapa sebelum sekarang lah ya, itu udah termasuk yang mahal gitu. Di situ gitu saling ya bersaing harga jam, itu jam tangan aja gitu. Dan belum yang itu lainnya. termasuk perilaku flexing ya. Nah itu termasuk flexing, karena apa? Yang artinya mereka saling bersaing. Ya kan karena pengaruh dari flexing tersebut kan yang akhirnya orang itu menjadi iri. Oh iya ya, betul. dia bisa nih punya jam segitu. Kayaknya itu bagus. Dan orang-orang yang mungkin nggak bisa beli barang branded atau mahal, yang akhirnya mereka lu ngapain sih, istilahnya kan gitu. Kamu ngapain sih? Kamu nggak punya, kamu belinya murah, punya barang murah, nggak level berteman sama kamu. Jadi seperti itu yang akhirnya kan ini jadi pengaruh ke sosial, ya kan, pertemanan gitu kan. Yang akhirnya tumbuhlah iri hati, ya kan. Iri hati yang mana, oh iya, wah dia punya ini kok saya nggak punya. Yang akhirnya apa? Anak SMP kalau sudah kayak gitu, dia kan nggak mungkin dong dia nyari duit sendiri, pasti menuntut orang tuanya untuk membelikan, ya kan. Nah sekalipun orang tua itu mampu, tapi kan bukan istilahnya tidak mau mengajarkan yang seperti itu gitu. Nggak semua orang tua mau menuruti apa yang anak mau, selagi itu istilahnya di luar kemampuan orang tua ya. Tapi kalau orang tua mampu ya pasti dibelikan mungkin ya. Tapi kan kalau sudah harganya sampai melonjak tinggi kayak gitu kan, ya ngapain sih anak SMP pakai yang mahal-mahal gitu ya kan. Ya, seperti baik. itu. Intinya emang ada perilaku flexing di lingkungan sekolah ya. Ada, betul. Baik, sekarang saya ingin kepada Bu Indah. Ya, baik. Mungkin ada cerita lain dari perilaku flexing di sekolah dari kacamata Bu Indah. Oke, baik Ustadz. Mengenai flexing ini sudah tidak hal yang asing ya untuk kita, apalagi kalangan anak-anak gitu ya. Itu pastinya akan terjadi gitu. Mungkin di kita pun juga
sama sering Ya, banget melihat tentang tanpa kita sadari ya, karena tanpa guru-guru kita juga mungkin sadari ada ya. gitu kan flexing gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu kan yang terjadi misalnya mau buka bersama dengan menu-menu yang misalnya mewah itu kan juga termasuk flexing, di mana kan kita memperlihatkan kemewahan flexing sendiri Ya, kan. betul. Kita juga harus melihat ternyata yang melihat misalnya status media sosial kita kan nggak semuanya mungkin saat itu lagi rezekinya kurang. Kalau untuk Ya. pengalaman sendiri Ustadz untuk Ya. kalangan anak-anak, sekarang kita lihat sekali lagi trennya untuk anak-anak ini saat ini adalah gadget mereka adalah bukan Android lagi tapi iPhone ya. Dimana nih terjadi nih Ustadz, ada benar yang Bu Iva pernah bilang bagaimana adanya akibat dari flexing sendiri apa penarikan sosial dari si anak, menarik diri gitu. Ada anak yang merasa pernah ada kasus di mana tuh cerita di Ya, mana ya. tuh ini ada tugas dia harus meliput menjadi dokumentasi gitu. Ternyata dia malu, jangan aku, HP aku jelek kan, mendingan HP dia aja, HP dia bagus, iPhone sekian gitu. Sekarang kan adanya iPhone yang bagus lah ya, 15, 14 gitu kan. Itu ada efeknya secara nggak langsung di anak, di mana anak itu menarik diri. Membuat yang lain Iya, minder membuat, ya. jadinya minder di situ, ngerasa ih aku biasa gitu kan. Ternyata dia kepingin. Nah, ada namanya anak-anak remaja saat ini ya pemikirannya. Kalau misalnya dia bilang ke orang tua, ganti dong handphone aku gitu ya, ganti dong handphone aku gitu. Kalau misalnya orang tuanya misalnya, oh ya udah nanti bunda ayah ganti misalnya, kalau ada Rizky ya, ya mungkin kalau ada Rizky bisa diganti. Tapi kalau misalnya orang tuanya ingin menanamkan untuk, ayo kamu mandiri nabung dulu, itu kan lain hal cerita. Iya, Tetapi betul. namanya anak, kita kan punya sesuatu hal yang kepingin banget gitu. Itu ada yang pernah terjadi nggak? Ada mungkin di lingkungan ya gitu kan, lingkungan sekitar anak-anak ini. Apa? Takutnya dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, memang ada ya. Tanpa dia sadari, oh dia melihat ada kesempatan padahal dia nggak ada niat untuk mengambil sesuatu bukan haknya gitu barangnya si temannya, tetapi karena mungkin ada kesempatan, ada sesuatu yang dia inginkan, akhirnya dia mengambil bukan haknya. Nah, itu Karena untuk apa? ingin menampakkan. Ingin karena sesuatu hal, ingin, ayo aku pengen jadi circle kamu. Sekarang kan circle. Oh, ini bukan aku banget yang tadi dibilang sama Wifa ya. Dia punya HP bagus, tapi karena aku nggak bagus, kan ada sesuatu hal yang jadi minder sendiri. Aku pengen jadi circle-nya dia. Sekarang kan anak-anak seperti itu. Nah, itu banyak sekali kalau kita bahas tentang flexing. Itu luas sekali Ustadz ya, Bu Iva ya. Betul. Akibatnya juga bukan hanya Iya. kepada sosial sendiri, si anak jadi minder, itu jadi anak merasa kayaknya aku kurang beruntung banget. Nah, itu Baik, dia. menarik ini Iya, flexing jadi ini ya. apalagi ini sekarang media sosial kan luas ya, Ustadz ya. Betul. Ini apalagi di puasa nih. Kadang emak-emak mungkin ya, yang dia masak apa, terus difoto, dibikin dibikin status iya. gitu kan. Nah itu, wah alhamdulillah berbukanya ini gitu ya. Alhamdulillah bisa berbuka dengan ini, cukup. Padahal itu udah banyak, tapi dia bilang bisa. Nah dia nggak melihat, yang melihat status ini ya hanya bukanya hanya sekedarnya Dia gitu nggak ya. tahu masih gitu. banyak orang yang Betul. belum bisa berbuka. Iya, Belum bisa berbuka, apalagi Bahkan kayak- masih nyari hidangan ya. Betul, bahkan mungkin malah kadang kan ada nih yang bagi-bagiin Takjil, buka di ya. takjil di Iya, jalan. iya. Mereka menunggu banget gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang seperti itulah termasuk flexing ya di status WA, mungkin di Facebook atau apapun. Nah, kalau perlu sih, kalau menurut saya gitu ya nggak perlu lah gitu. Misalnya baca lagi tadarusan atau lagi sholat, ya emang kalau sholat kan udah kewajiban kita ya Iya, Ustadz iya, ya. iya. Nggak perlu lah kita bikin status gitu ya. Nah seperti itu Ya, gitu. menarik ya, betul. Di bulan Ramadan ini pemirsa ini Iya. hampir ternyata perilaku flexing ini tidak hanya merambah di dunia pendidikan Betul, atau betul. bahkan mungkin masuk ke Lingkungan dunia ibadah, lingkungan Iya, ibadah. Betul. Saya sering mendapati nih di media sosial itu ada orang selfie pakai mukenanya tuh mewah gitu. Ah iya betul. Dia sholat dia sambil selfie. Iya. Pulang taraweh itu selfie, saya habis pulang taraweh nih gitu. Iya. Nah, kan dia tuh merasa orang yang paling taat beribadah. Betul, Yang betul. lain enggak. Betul. Terus ada juga yang tadi update ngabuburitnya ada yang di mall atau Iya, di mana. iya. Itu kan flexing banget gak sih itu? Betul. Dan ada juga yang kayak tadi
foto minuman dan makanan, menu berbuka, Betul. itu kayaknya terlalu berlebihan juga gitu terlihat ya. sekali flexing di situ. Apalagi ini kan kita ngeliat ya kayak di Palestina yang Nah. mungkin Nah. sangat kekurangan boro-boro untuk makan apa mereka aja makannya sampai makan Untuk rumput sekedar gitu ya. mencari tepung aja mereka harus bayar Betul. mahal sekali. Mahal Nah, sekali, iya, Padahal itu itu. makanan pokok mereka. Iya, Nah, itu banyak lah contohnya Nah, maka gitu ya. ya mudah-mudahan kita dan pemirsa Insya juga Allah. bisa belajar ya bahwa Iya. tindakan flexing ini mungkin selain ada rasa ujub, ria Betul, dalam diri, itu juga Betul. membuat orang lain menjadi iri, dan Iri, lain sebagainya, bahkan betul. minder tadi ya. Iya. Baik, mungkin kita sebenarnya pengen banyak yang kita obrolkan, tapi Iya. mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan. Insya Allah nanti Oh, kita akan sambung betul. di lain. Nah, terakhir nih, Iya, iya. Bu Iva, ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa ini Iya. supaya terhindar dari perilaku flexing ini? Kalau menurut saya flexing ini kan tadi kayak Ustadz tadi menaikkan dalam Islam ini ada nggak sih flexing? Ada, bahkan ada ayatnya. Oh, Ya, gitu. ada ayatnya yang insya Allah mudah-mudahan ini betul ya Ustadz. Kalau Ya, salah, silakan. kalau dibetulkan ya. Apa tuh ayatnya? Ayatnya kalau salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'asiru khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhurin. Nah, kurang lebih artinya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan wajah, atau kadang ada orang yang sombong kan jalannya begini, ngedangak gitu ya. Wala tusair khaddaka ya. wala mungkin. tusa. Nah itu makanya Allah bersabda ya, Allah berfirman, Allah berfirman dalam firman itu berarti kan di sini kita mengingatkan untuk kita bahwa kita tuh nggak boleh sombong gitu, karena di atas kita tuh masih ada atas lagi, di atas langit ada langit lagi, misalkan gitu ya. Itu jadi karena sudah ada ayat yang menjelaskan seperti itu, berarti itu mengingatkan kita banget. Kita ya hidup seadanya aja. Allah juga akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita, Kadar bukan kesanggupan kemauan kita, kita gitu. Apa yang kita butuhkan Allah akan kasih, bukan apa yang kita mau Allah kasih, bukan gitu ya. Jadi Allah Gitu. memberi sesuai apa yang kita butuhkan, Betul. bukan apa yang kita inginkan. Betul. Luar biasa itu ini. ya. Nah, Jadi dari Ibu Indah, pesan apa yang bisa disampaikan ke pemirsa nih dari Allah. flexing ini? Baik, luar biasa sekali kalau kita bahas masalah flexing ya. Ini juga pembelajaran untuk kita semua bahwa itu adalah hal sepele, hal simpel yang mungkin menjadi pembelajaran untuk kita. Secara mungkin banyak pro kontranya ya di sini mengenai flexing. Kenapa sih memang nggak boleh gitu, cuma sekedar foto aja kok dipermasalahkan? Ya pesannya untuk kita semua, bukan hanya untuk siswa-siswi, untuk kita semuanya itu hal simpel. Tetapi apapun yang sudah ada tadi di dalam Islam sudah diajarkan, bahkan tadi sudah dikatakan oleh Bu Iva, firman Allah tuh ada ya di dalam Al-Quran bahwa janganlah untuk kita sebagai hamba Allah nih Berlaku manusia sombong, jangan ya. berlaku sombong, ria. Kalau kita misalnya di media sosial kan katanya jangan memamerkan atau apapun. Satu lagi kita ingat, ada loh penyakit ain gara-gara itu. Ya betul. Ya. Alhamdulillah ya. Iya, jangan sampai kita terkena kena penyakit ain gitu ya. Gara-gara apa? Dari akibat dari flexing sendiri. Pesannya adalah satu. Yuk mari kita sama-sama, kita hanya hamba Allah yang ibaratnya kita nggak ada apa-apanya loh. Satu, bersyukur. Oke. Selalu bersyukur gitu. Luar biasa sekali. Ya, bersyukur dan ya sudah nikmati, jalani apa yang yang sesuai dengan apa yang diajarkan Kemampuan Islam ya, kita ya juga kemampuan ya. kita juga ya. Itu kuncinya satu, selalu bersyukur dan mengingat bahwa di bawah kita masih ada loh. Jangan sampai kita merasa sombong, di atas kita masih ada lagi loh yang lebih lagi gitu. Itu bersyukur Ustaz. Baik, luar biasa ini pemateri kita pada hari ini ya terkait tentang perilaku flexing dalam Islam. Baik, pemirsa Rudos Podcast, sebelum kita tutup ada sedikit pesan dari saya. Tadi ada siswa kita yang katanya malu mengenakan baju yang murahan. Nah, saya teringat pesan seorang ulama, beliau mengatakan laisal aidu man labisal jadid, innamal aidu man taqwahu yazid. Hari raya itu bukanlah mereka yang mengatakan
baju baru, tapi yang berhak Bertakwa. merayakan hari raya itu adalah mereka yang takwanya Betul. bertambah. Iya. Demikian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Amin. SMPIT Arudo, smart, behave, and worthy. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.